Halo perkumpulan semuanya, selamat datang di channel Fitmax ini. Sebelumnya, perkenalkan nama gue Nando dan gue akan menemani kalian sampai seterusnya di review film pada channel ini. Di review film kali ini, gue tertarik nih dengan salah satu film yang berjudul Hacksaw Ridge. Dan pada kali ini, gue akan membahas film ini kepada kalian semua. By the way, ini adalah review pertama gua dan jika kalian suka, maka silakan pencet like dan subscribe-nya. Sebaliknya, jika kalian kurang suka dengan video ini, maka silakan pencet tombol dislike-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film Hacksaw Ridge. Film ini dirilis pada tahun 2016, tepatnya 4 tahun yang lalu. Film ini menceritakan tentang pengorbanan seorang prajurit yang cara berperangnya beda dengan prajurit lainnya. Bagi kalian yang suka film bergenre perang, gue sangat rekomendasikan film ini. Karena semua adegan perang di sini dilihatkan dengan sangat real atau nyata ya guys. Di awal film, diceritakan bahwa Desmond pada masa kecilnya sering bermain dengan kakaknya yang bernama Hal. Mereka adalah sepasang adik kakak yang kelihatannya sangatlah akrab. Mereka sering bermain di hutan dan memanjat tebing-tebing yang ada di hutan tersebut. Ini adalah ayahnya Desmond dan Hal. Namanya Tom. Dia adalah mantan prajurit Perang Dunia ke-1 yang berhasil selamat dalam medan perang. Namun dikarenakan 3 sahabatnya yang gugur, membuat dia menjadi seorang yang pecandu minuman keras atau pemabuk berat dan berwatak kasar. Di saat ayahnya pulang, terlihat Desmond sedang adu jotos dengan kakaknya itu. Ya, seperti saudara umumnya, apalagi sesama cowok ya kan? Di saat Desmond yang berhasil menjatuhkan kakaknya itu, dia mengambil sebuah balok dan memukul di kepala kakaknya yang hampir membuat kakaknya meninggal. Orang tuanya pun kaget dan segera membawa Hal ke meja itu. Desmond pun merasa takut jika kakaknya beneran meninggal. Bisa kita lihat wajah Desmond sangatlah panik dan kaget. Desmond lalu melihat ke bingkai di dinding itu yang terdapat foto perintah untuk jangan membunuh. Dan pada saat itu juga Desmond menyesali perbuatan yang dia lakukan kepada kakaknya. Singkat cerita, Desmond pun sudah meranjak remaja, memperlihatkan bahwa Desmond yang sedang membersihkan jendela-jendela di gereja. Bisa kita lihat, Desmond adalah anak yang berwatak baik ya guys. Di saat Desmond sedang asik mengobrol dengan kumpulan ibu-ibu, terjadilah kecelakaan di luar tempatnya itu. Desmond pun pergi dan membantu korbannya itu dengan mengikat lukanya menggunakan ikat pinggang yang dia punya agar darahnya tidak terkeluar dengan banyak. Desmond pun berjalan di ruangan korban itu. Lalu, pada saat dia berjalan, dia bertemu suster yang sangat cantik yang membuat Desmond jatuh cinta pada pandangan pertama. Desmond pun berulang kali bolak-balik di rumah sakit itu hanya untuk bertemu suster itu. Desmond dan suster itu kelihatan mudah sekali untuk saling mengenal. Di saat kebersamaan Desmond dan suster itu, Desmond belajar banyak ilmu kedokteran dari suster itu, mengingat pekerjaan kekasihnya adalah perawat. Di saat mereka sedang makan, muncullah kakaknya dengan berpakaian seragam perang. Sekeluarganya pun terdiam dikarenakan kakaknya tidak pernah memberitahu bahwa dia sudah mendaftarkan diri untuk Perang Dunia Kedua. Sontak, ayahnya pun mengingat masa lalunya hingga ayahnya menangis dan menyuruh kakaknya untuk pergi. Selang beberapa hari, Desmond pun pergi ke pemakaman sahabat ayahnya dan bertemu dengan ayahnya. Desmond memberitahu kepada ayahnya bahwa dia harus mendaftarkan dirinya untuk ikut Perang Dunia Kedua. Alasannya, karena dia tidak bisa tinggal diam santai di rumah sedangkan yang lain sedang berperang di luar sana. Ayahnya pun tidak bisa berkata apa-apa dan membiarkan Desmond memilih jalannya sendiri.
Desmond pun memberitahu kepada pacarnya bahwa dia akan mengabdi pada negara. Awalnya, pacarnya menolak dikarenakan dia ragu bahwa Desmond akan meninggalkan dirinya. Dan pada saat itu juga, Desmond pun ngelamar pacarnya itu. Di saat sebelum keberangkatan Desmond, tunangannya itu memberikan sebuah Alkitab dan foto dirinya kepada Desmond, agar Desmond selalu taat kepada agama dan mengingat bahwa ada tunangannya yang menunggu kepulangannya di rumah. Dan sampailah di kamp pelatihan prajurit perang. Desmond pun bertemu dengan banyak orang yang akan menjadi rekan tim perangnya itu. Hubungan Desmond terlihat baik dengan temannya maupun sersannya. Dikarenakan pada saat perang akan melewati tebing-tebing tinggi, maka mereka harus belajar cara membuat simpul berlubang satu untuk membantu mereka turun dari tebing tinggi itu. Banyak rekan-rekannya yang berhasil, namun Desmond justru salah membuat simpul. Sontak, rekannya itu menertawakan simpul yang dibuat oleh Desmond dikarenakan mirip dengan BH cewek. Di saat sersannya mengumpulkan prajuritnya untuk mengambil senjatanya masing-masing, terdapat satu senjata yang tersisa, dan itu adalah milik Desmond. Desmond merasa bahwa dia tidak bisa membunuh orang karena dilarang oleh agamanya. Dan Desmond pun dibawa ke komandannya itu dikarenakan dia melanggar perintah sersannya. Desmond bertemu dengan komandannya, dan komandannya pun menjelaskan bahwa di dalam medan perang, musuh tidak akan peduli tentang agamamu. Dan musuh tidak segan-segan untuk membunuhmu jika kamu tidak melindungi diri sendiri. Walau sudah dijelaskan oleh komandannya itu, Desmond tetap bersikeras untuk tidak memegang senjata. Pada malam hari, Desmond pun dibully oleh teman-temannya itu karena teman-temannya merasa bahwa dia akan ngebebanin mereka saja. Hari demi hari hukuman terus diberikan kepada Desmond agar dia tidak terlalu teguh dengan tekadnya itu dan mau memegang senjata. Berbagai hukuman diberikan kepada Desmond dan Desmond melaksanakan hukumannya, walau dia terus bertekad untuk tidak memegang senjata. Di malam harinya, teman-temannya pun membuli Desmond lagi hingga dia dipukuli sampai babak belur. Paginya, sersan yang melihat muka lebam pada wajah Desmond itu pun mulai kasihan dan menyuruhnya untuk pulang saja. Namun, Desmond tetap ingin berperang walau tidak memegang senjata. Sampailah di saat mereka untuk mengambil cutinya. Desmond sudah merencanakan bahwa pada cutinya kali ini, dia akan menikahi tunangannya itu. Namun, Desmond tidak diberikan cuti karena dia belum menyelesaikan semua tahap latihannya. Komandannya pun menyuruh dia untuk memegang senjata dan langsung bisa mengambil cutinya itu. Tetapi Desmond justru menolaknya dan tetap bertekad untuk tidak memegang senjata. Desmond pun dipenjara dan menunggu sidangnya dikarenakan tidak mematuhi perintah komandannya itu. Desmond pun stres karena jadwal pernikahannya tidak bisa dihadiri oleh dirinya. Desmond pun mulai merasa menyesal kenapa dia tidak mengambil senjata di saat pelatihan saja dan tidak akan membunuh orang di saat medan perang. Pada saat dia depresi, datanglah tunangannya untuk membujuk dia mengangkat senjata dan perang menggunakan senjata. Namun, Desmond tetap percaya dengan tekadnya itu. Di hari persidangannya itu, terkumpullah semua komandan dan sersan yang akan terlibat perang. Di saat itu juga, Desmond masih mengajukan bahwa dia tidak bersalah. Datanglah ayahnya untuk membawa sebuah surat. Setelah membaca suratnya itu, Desmond pun diperbolehkan untuk mengikuti di medan perang walau tidak memegang senjata sama sekali. Desmond pun akan bertugas sebagai kelompok medis. Sampailah di medan perang sesungguhnya. Mereka akan berperang melawan Jepang dan kita semua tahu bahwa Jepang adalah prajurit yang agresif. Dia rela ngebom dirinya agar musuhnya ikut mati. Pada saat perjalanan menuju medan perang,
Mereka melihat mobil yang membawa mayat dan prajurit lain yang selesai berperang. Mental mereka pun down dan mulai merasa takut. Dan gak lama kemudian, sampailah di medan perang dengan tebing tinggi sesuai dengan judulnya, yaitu tebing Hexau. Mereka pun langsung menaiki tebing itu. Di saat semuanya sedang berperang, Desmond pun menjalankan tugasnya sebagai tim medis. Namun, dia menolong temannya di area depan, sedangkan tim medis lainnya berada di area belakang. Malam pun tiba. Semua prajurit mundur dan beristirahat. Mereka mencari lubang-lubang untuk bisa dijadikan tempat istirahat yang aman. Desmond bercerita kepada temannya mengapa dia tidak mau memegang senjata, dan alasannya adalah dulu dia pernah menodong pistol ke ayahnya karena ayahnya mau memukuli ibunya. Desmond mengarahkan pistol ke ayahnya, namun dia tidak mau menembaknya, dan karena kejadian itulah Desmond tidak ingin memegang senjata lagi. Di saat pagi hari, tentara Jepang melakukan serangan dadakan yang membuat banyak prajurit yang terluka, dan mereka semua terpaksa mundur dan turun dari tebing itu. Desmond kembali ke medan perang dan menyelamatkan rekannya yang terluka. Ia mencari semua orang yang masih hidup untuk dibawa turun dari tebing itu. Di saat sampai di tebing tersebut, Desmond pun bingung bagaimana caranya dia untuk menurunkan mereka. Dia keingat dengan simpul yang pernah dia buat sampai ditertawai oleh rekannya itu. Ya, simpul yang mirip dengan bra. Di sisi lain, komandannya bingung bagaimana dia bisa untuk melakukan serangan balik. Namun, kehilangan banyak prajurit akibat serangan dadakan itu. Komandannya pun meminta bantuan prajurit tambahan. Namun, prajurit itu akan sampai lebih dari 1 hari. Desmond yang masih berada di atas itu terus menyelamatkan prajurit yang terluka. Bahkan, dia dikejar oleh tentara Jepang dan dia tetap masih ingin menyelamatkan rekan timnya itu. Tidak hanya rekannya saja yang dia selamatkan. Ada beberapa tentara Jepang yang terluka juga ikut diselamatkan oleh Desmond. Desmond terus menurunkan prajurit walau sudah tengah malam. Sudah puluhan prajurit yang berhasil dia turunkan. Di keesokan harinya, sersannya pun kaget dengan kembalinya prajurit yang dia anggap telah gugur. Dia menanyakan salah satu prajurit yang berhasil diselamatkan, dan prajurit itu mengatakan bahwa Desmondlah yang menyelamatkannya. Saat Desmond akan turun dari tebing itu, dia dikejar oleh tentara Jepang. Lalu, pada saat akan turun dari tebing, Desmond menolong temannya lagi yang berada di dekatnya. Sesampainya Desmond di bawah, prajurit lainnya berkumpul dan menenangkan Desmond, serta membersihkan darah-darah dari tubuh Desmond. Desmond duduk sendiri melihat Alkitabnya. Seketika komandannya pun datang mengucapkan banyak terima kasih dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan komandannya dulu kepada Desmond itu. Komandannya pun merasa bersalah telah menilai Desmond dari penampilannya saja, dan dia mengatakan itulah kesalahan terbesar selama hidupnya. Desmond pun dianggap the real MVP pada perang di tebing Hexau. Di akhir film, menunjukkan mereka semua berkumpul dan menunggu doa keselamatan dari Desmond, karena mereka semua menganggap jika tidak ada Desmond, maka tidak ada keajaiban yang akan menyelamatkan mereka semua. Dan setelah Desmond selesai mendoakan keselamatannya, mereka mulai menaiki tebing dan berperang lagi. Nah guys, gimana nih menurut kalian tentang review film pada kali ini? Jika ada kesalahan dan kekurangan, silakan ajukan di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa subscribe jika kalian senang dengan channel ini. See you the next video. Bye bye.